Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang segi empat. Segi empat itu sisinya ada empat. Ya. Segi empat ada beberapa jenis. Jadi yang pertama kita bisa mengenal yang paling sederhana di segi empat adalah persegi. Oke, jadi aku gambarin aja. Ini persegi, lalu persegi panjang, lalu ada jajaran genjang atau jajar genjang. Maaf kalau gambarnya kurang rapi. Ya, nggak rapi kan kita mau pakai ini aja. Ini, oke. Lalu belah ketupat. Kalau miringnya ke kanan ya, bisa ke kiri nggak? Bisa-bisa aja, nggak ada masalah. Jadi misalnya kayak gini nggak. Nah, bisa juga ya, nggak ada masalah. Cuman kalau lebih kebiasaan aja, ya. Kebiasaan aja. Jadi nggak perlu diambil pusing dia kiri atau kanannya, miringnya, nggak ada masalah. Lalu berikutnya, layang-layang. Layang-layang kok selalu bikin salibnya dulu. Ya. Tulangnya. Tulangnya kan kayak salib ya. Koko pakai salibnya agak kebalik aja, agak salibnya miringin begini. Ya. Kalau begini sama aja, Koko lebih suka salib tegak. Lebih kayak layang-layang beneran gitu ya. Nah, udah ketemu salibnya, udah gambar, kamu tinggal lanjutin garis-garisnya. Ya, titikin. Lalu satu lagi, trapesium. Oke. Oh, nggak muat gambarnya, trapesium ke atas. Lalu, oke. Trapesium yang terakhir. Ya, layang-layang trapesium layang-layang itu sama aja sih. Koko lebih prefer ini Koko ganti dulu, jelek soalnya gambarnya. Jadi miringin aja biar bisa lebih banyak tempat space-nya. Ini, lalu ini harus sama, salib ya, kiri kanan sama ya, atas bawah sama, tapi satu bagian nggak sama, diagonalnya. Ingat di situ, konsepnya di layang-layang begitu memang. Oke, ini sama satu lagi, apa namanya, trapesium. Trapesium itu bisa ada dua jenis. Pokoknya, yang namanya trapesium itu ada dua sisi yang sejajar. Udah itu aja. Ini ya. Saya begini, dah, dua sisi sejajar ya. Kamu tarik aja ujung-ujung. Ini trapesium yang umum. Yang trapesium siku-siku gimana? Udah dua sisi sejajar dan satu sisi siku-siku. Kayak gini. Itu juga trapesium. Oke, jadi jangan sampai salah ya. Tolong perhatikan baik-baik. Trapesium ini juga. Sekarang aku mau nanya, ini trapesium nggak? Bentar ya. Ini juga dianggap trapesium ya. Ini jajarnya ya, karena dua sisi sejajar udah cukup untuk menyebutkan dia, udah untuk mengkategorikan dia sebagai trapesium. Kita namain masing-masing. Oke, diagonalnya kamu gambarin dulu supaya lebih uh, ini ini juga ini juga. Nah, ini diagonal merah ya, biar tahu, biar beda gitu. Terus ini juga diagonal, nggak ada hubungan sih, tapi kamu gambar. Oke, nah namanya, ayo nomor satu apa? Persegi. Tunggu, tipis sekali. Persegi. Lalu kedua persegi panjang. Ini persegi nama lain bujur sangkar. Itu kayaknya udah orang kuno yang ngomong tuh, udah orang puluhan tahun yang lalu. Aku dulu di Surafal. Bujur sangkar. Terus ini jajar genjang. Jajaran genjang. Kalau ini belah ketupat. Ini layang-layang. Ini trapesium. Kayaknya cuma ini, nggak ada lagi. Sisanya ya bentuk yang misalnya segi empat tak beraturan. Ya, ini yang beraturan aja yang ada namanya trapesium. Oke, terus kita lihat sisinya. Sisinya bagaimana? Sama semua, ya kan?
bikin dulu ininya. Jadi ini kita belum sampai rumus. Rumusnya nanti ada di kanan, nanti bisa ditulisin kalau mau. Oke. Bagaimana dengan sisinya? Nama ya. Nah, sisinya semua sisi sama panjang ya. Semua sisi sama. Lalu ada karakter lain. Siku-siku ya. Tegak lurus atau 90 derajat, maka kamu boleh tandainnya begini ya. Oke, paham ya? Lalu sisinya sama. Nah, jadi sudutnya tegak lurus, sisinya sama. Kalau persegi panjang, syaratnya apa? Ada yang bisa jawab nggak? Sisinya gimana? Sisi yang sama yang mana? Yang berdepanan atau berhadapan ya. Jadi sepasang sisi berhadapan sama. Sepasang sisi yang berhadapan sama. Oke? Jadi yang berhadapan saja, sisanya yang nggak beda pasti. Kalau sama ya jadi persegi lagi dong. Lalu yang berikutnya, semua sisi tegak lurus gitu. Sama ya, tetapnya siku-siku nih, tegak lurus, tegak lurus, tegak lurus, tegak lurus. Nah, jadi kagak ada bedanya untuk yang bagian sisinya. Oke, lanjut jajar genjang. Jajar genjang itu seperti persegi panjang yang kita miringin. Oke, sisinya berarti sama juga. Sepasang sisi berhadapan. Kalau bahasa Inggrisnya all pair sides opposite equal. Udah gitu loh. Kalau ini banyak yang berhadapan sama besar ya. Sama besar ya. Waktu itu saya sama. Terus sisinya tidak tegak lurus. Jadi ada sudut lancip. Jadi nggak ada aturan untuk ini. Ya. Sudut yang berhadapan sama besar. Nah ini. Jadi bukan semua sisi tegak lurus. Tapi sudut yang berhadapan sama besar. Sama-sama besar. Misalnya ini 30 derajat ya ini 30 derajat. Ini 120 derajat, ini 120 derajat. Yang berdepanan ya, berhadapan. Sama aja ya, nggak ada beda. Oke, lalu berikutnya, belah ketupat. Belah ketupat itu kayak persegi yang dimiringin gitu. Nih, semua sisi sama besar. Lalu karakternya sama kayak jajar genjang untuk yang sudutnya. Sudut yang berhadapan sama besar. Oke, tulisnya jelek, tapi kebaca nggak? Tolong dilihat, kebaca nggak nih? Ruby, Caca, Ellen, kebaca nggak tulisan-tulisannya? Sedikit. Dikit, oke, ya udah. Daripada nggak sama sekali. Semua sisi sama besar, sudut yang berhadapan ya sama besar. Tolong nanti kalau bingung di print screen dikasih tau. Nah, layang-layang nih agak unik deh. Ini sisi yang bersebelahan, ya, bukan berhadapan, beda ya. Jadi sepasang sisi yang bersebelahan sama besar. Oke, sepasang sisi yang bersebelahan. Jadi bukan berhadapan lagi ya, sama besar. Oke, udah. Kalau yang ini nggak ada lagi, nggak ada syarat lagi. Sisi ini sama, ini sama. Jadi layang-layang kan kayak kakinya sama, atasnya sama gitu. Jadi kayak rumah, bawahnya ada kayak lancipnya lagi. Kayak atap rumah yang atas. Kayak yang bawah, yang trapesium ini sejajar ya. Sepasang sisi sejajar. Nggak peduli panjangnya berapa. Ya, mau beda panjang nggak apa-apa. Mau sama nggak bisa sama, justru harus beda. Ya. Dan beda ukuran. Kalau ukurannya sama, nanti jadinya ini dong. Belah ketupat atau enggak jajar genjang. Bener nggak? Udah, gitu aja. Hanya sepasang. Kiri kanan nggak boleh. Ya, yang ini nggak boleh sama. Nggak boleh sejajar. Beda deh. Oke, bentar ya.
Oke, lanjut. Untuk yang sisi udah. Sekarang kita ngomongin diagonal. Ini lumayan banyak ya. Teori banget ini. Teorinya bener-bener teori mutlak gitu. Oke, sekarang kita lihat diagonal. Koko pakai warna merah sengaja. Diagonalnya ukurannya sama nih ya pasti dong. Namanya segi 4 kan. Dia membagi sama dan siku-siku ya. Oke. Dua diagonal sama besar dan sudutnya siku-siku dan tegak lurus ya. Dan tegak lurus. Kalau yang ini, sama besar membagi dua ya, terbagi dua ya benar. Dua diagonal sama besar. Wih, kok kepanjangan nih? Kebanyakan ini. Dua diagonal sama besar terbagi dua sama besar dan tegak lurus. Contohnya gini, maksudnya gini nih. Lihat ya, diagonalnya ini sama besar. Jadi ini sama ukurannya. Lalu terbagi dua sama besar, ini sama. Ya. Lalu berarti tegak lurus, sudutnya 90 derajat. Gitu. Nah, yang ini dua diagonal sama besar, sama dong. Ini kan kayak siku-siku ya. Kayak segitiga siku-siku gitu. Kayak Pitagoras aja sama nilainya tuh yang X kabelnya tuh. Dua diagonal sama besar terbagi dua sama besar, pasti ya. Sama ini nilainya sama gitu ya. Terbagi dua sama besar, tapi nggak tegak lurus, udah jangan ditulis. Ya, ini nggak tegak lurus nih, apaan nih sudutnya ada kan lancip. Oke, tapi kita tahu nih, ini sama nih. Oke, nah lanjut lagi, nanti sisi kalau tambahin lagi ya. Nanti ada sudutnya lagi, bagian sudut secara umum aja, gitu ya. Nah, yang kedua, diagonalnya tidak sama besar, ya dong, ini kan pendek, ini panjang, gitu ya, kelihatan banget. Tapi dia masing-masing membagi dua sama besar, gitu. Oke, diagonal tidak sama besar, dua diagonal berbeda ukuran. Kalau dia sama ya jadi persegi atau enggak persegi panjang. Jadi dua diagonal beda ukuran, tapi terbagi dua sama besar, gitu. Yang ini belah ketupat unik, diagonalnya beda ukuran, terbagi dua sama besar juga, ya bagi dua. Jadi masing-masing diagonal ketemunya bagi dua gitu. Jadi dua diagonal beda ukuran, terbagi dua sama besar, tapi ada keunikan satu lagi, tegak lurus. Ya, tegak lurus nih. Yang sininya nih, tengah-tengahnya selalu siku-siku. Cuman diagonalnya beda ukuran. Jadi kalau kamu mau gambar si belah ketupat dari diagonalnya bisa-bisa aja. Yang penting beda ukurannya, ada. Kan membagi dua sama besar ya. Satu ke sini, satu ke sini. Kalau kamu tarik, jadinya belah ketupat loh. Kalau kamu connect, ya, di-connect aja ini, dihubungkan. Ini belah ketupat namanya. Oke, asal ini sama, ini sama. Oke, diagonal. Oke, kita skip aja. Lalu, nah, dua diagonal beda ukuran. Yang satu aja yang terbagi sama besar yang ini. Ya, oke, jadi dua diagonal beda ukuran, tapi hanya satu diagonal yang terbagi rata, yang sama. Yang terbagi dua, yang terbagi dua. Yang terbagi dua. Sisanya ya nggak terbagi. Ini ukurannya agak random, bebas. Oke. Lalu tegak lurus. Berarti banyak banget ya hafalannya. Guru kamu sampai ke sini nggak? Enggak sih. Ah, ya, oke deh. Ya udah, aku habisin aja nanggung soalnya. Habisnya soalnya sisanya tinggal rumus. Gitu. Ya. Kalau ini diagonalnya tidak ada aturan, strip aja. Yang jajar gini, trapesium nggak ada. Nah, sekarang kita langsung fokus ke sudut-sudutnya nih.
Coba lihat ya. Sekarang kita ke sudut. Sudut udah tahu, udah pasti 90 derajat, jadi ini nggak ada aturan, pasti 90 derajat. Ini juga pasti 90 derajat. Kalau ini yang bersebelahan, dia sifatnya apa namanya? Sepihak ya, atau berinterior, kalau interior berseberangan dalam ya. Jadi sudut ini berseberangan dalam, misalnya yang ini A, ini B gitu ya, ini C, ini D gitu ya, kita taruh aja. Kalau pakai di luar aja taruh, sorry, sudutnya harus huruf besar ya. A, B, C, D. Sifatnya A sama dengan C, benar ya, sudut yang berhadapan sama besar, dan yang sebelahan itu dia berseberangan dalam. A tambah B sama dengan 180. Demikian berarti D sama B sama, ya kan? D sama B, kok D sama dengan D? Oke, lalu D tambah C 180 juga. Oke, jadi ini berseberangan dalam. Ini pun sama, nggak ada beda. A, B, C, D. Ini kalau copy paste saja, males mikir, males nulis lagi. Taruh dari sini, ya. Kalau ini A, B, C, D, yang sama hanya B dan D. Udah, yang lain beda. Ya. B sama dengan D. Tapi si diagonal ini membagi rata dia. Si ini sama ini kebagi dua sama rata. Kalau beda ya aneh dong. Ini juga sama kebagi dua sama rata. Ya. O sama dengan O, X sama dengan X gitu ya tulisnya ya. Ini namanya sudut garis bagi. Ya. Titik sama dengan titik, X sama dengan X. Ya, sudut ini nih. Kalau ini tidak ada aturan. Tapi secara keseluruhan yang namanya segi empat, kalau kamu tambahin semua sudut-sudutnya, jadinya 360. Itu udah pasti. Kayak segitiga. Kalau segitiga di total 180. Kalau segi empat di total 360. Ini harus dihafalin. Tapi kalau guru kamu bilang belum, nggak sampai, kalau misalnya Ellen bilang belum sampai seginilah gitu, ya udah. Yang penting kamu sudah prepare semua yang lebih komplit. Ini komplit banget nih. Ya. Ini mau copy ini ke Microsoft Word dulu supaya kita bisa sama-sama lihat. Ada latihan soalnya nggak? Belum kok. Oke. Jadi teori pasti begini doang ya, bener kan? Nggak ada yang lain ya? Oke. Oh, yang kasih soal berarti. Jadi materi untuk segi empat begini. Tapi kamu harus tahu juga segi empat itu apa. Segi empat adalah bangun datar yang pertama memiliki 4 titik sudut, pastilah memiliki 4 sisi, memiliki 2 diagonal. Jadi jangan anggap remeh, gampang nih, 4 titik sudut udah tahu. Tapi dia 2 diagonal, ditambahin lagi. Lalu jumlah sudutnya adalah 360 derajat. Ya. Oke. Lalu apalagi dia memiliki beberapa segi empat, beberapa jenis segi empat yang diketahui. Segi empat umum ya. Jadi ada segi yang paling umum, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang, trapesium. Sebenarnya masih ada simetri putar, simetri lipat. Tapi jangan dulu. Kita karena simetri putar lipat diajarin lagi sama gurunya. Belum. Yaudah, Atau enggak? jangan dulu. Enggak sih kayaknya, kalau di umumnya ini di international ada plane of symmetry, tapi nggak perlu. Ya. Ini segi empat umumnya yang kita kenal ya. Lalu ada lagi, bentar fokus sih dulu segi empat teori. Nah, rumus deh ya, kayaknya kalau nggak ada rumus sih kayaknya agak-agak udah gini doang, baru teori, bener-bener teori sayang. Tapi nggak rumus deh, kalau kasih soal aja.
Nah, biar lebih enak. Ambil bukunya dulu, kita lihat segi 4. Luas keliling kan kayaknya udah tahu lah. Tapi kita butuh konsepnya dulu. Oke, langsung deh soal ya. Yang soal, contoh-contohnya ya. Oh, kirimin dulu di WA deh yang ini. Ini kamu bisa nyontek sambil bikin ya, sambil latih, lihat-lihat dulu supaya lebih enak. Tapi tetap seluruhnya akan dikirim. Ini dia. Oke, langsung aja di sini latihan soalnya. Karena kata-kata semua. Benar atau salah? Apa itu? Salah. Sorry, salah ketik, salah pencet, salah posisi tangan. Langsung mikir ya, ini flow konsep banget nih. Oke, mau ngambil bikin soalnya ya. Maaf kan kalau sulit, karena memang ya kalau nggak sulit ya masa enak bener lah kalau nggak sulit gitu ya. Hmm. Oh ya, dalam bentuk PQRS tuh selalu gini ya, PQRS atau PQRS. Dia harus berurutan. Jangan sampai gini nih, lihat ya, yang salah gini. PQ terus tiba-tiba R yang lompatin ke sini sama S di sini. Kagak bisa. Ya, dia harus ngurut kalau nggak clockwise, counter clockwise, atur sendiri. PQRS pasti begini. Ya, kemudian, wih, lurus amat nih. Oh, ya, ya untuk sudut paling begini doang nih. Karena memang ada
nggak ada yang terlalu, nggak belum masuk hitungan. Menurut hitungannya kami saja, menurut aku sih lebih enak daripada kita langsung hajar begini. Ya, paling begini dulu aja. Nah, ini aja deh. Maksud terlalu banyak ya. Nomor dulu latihan. Ya, aku kasih waktu beberapa menit, paling 10 menit lah untuk kerja ini. Nanti kita bahas. Ini sesuai dengan yang kita lihat tadi ya di soal, di teori ya. Persegi adalah persegi panjang yang sisinya sama panjang. Bener lah, apa salahnya? Ya kan persegi panjang. Punya karakter persegi panjang, tapi dia sisinya sama semua. Ya udah, ya benar. Gitu. Nggak ada yang ngomongin diagonal, nggak ada yang ngomongin lain. Ya udah, fokus ke sisi. Segi empat adalah, bentar, semua sisinya sama panjang. Segi empat yang semua sisinya sama panjang disebut persegi. Benar atau salah? Benar. Benar atau salah? Benar atau salah? Segi empat yang semua sisinya sama panjang disebut persegi. Salah. Kenapa? Nah, kalau salah Karena apa? ada belah ketupat. Ya, karena belah ketupat, betul. Jawabannya ya. Kalau benar ya nggak ada alasan. Benar ya benar. Persegi panjang dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Salah ya. Persegi panjang tuh 2 cara doang. Lihat nih. Kayak handphone dah. Kalau kamu pikirin handphone nih. Lihat handphone kamu di sini. Ini yang tombol ininya, home screen-nya home button-nya di sebelah sini. Sekali putar sama ya. Home button-nya ada beda. Jadi sekali, 2 kali. Ya ini nggak bisa lah. Jadi sekali dan 2 kali aja. Gitu. Oke, jadi salah ya. Hanya bisa 2 kali. Hanya bisa 2 kali. Oke, persegi merupakan bangun simetri 4 putaran. Yes, betul. Jadi persegi itu enak. Jadi kalau anggapnya persegi ini, persegi ya, 1 kali. Ini 0 ya. Sekali, 2 kali, 3 kali, 3 kali, 4 kali ya. Berarti 4 kali betul. Betul. Posisi awal tetap dihitung lagi. Betul ya. Lanjut. Diagonal-diagonal persegi panjang sama panjang dan membagi sudutnya sama besar. Salah. Ya. Sudutnya tidak dibagi sama besar. Kamu lihat aja persegi panjang yang tadi kamu dapat di WA ya. Jadi salah ya. Bener. Diagonal sama panjang. Diagonal betul sama panjang. Diagonal sama panjang. Namun, tidak membagi 2 sudut sama besar. Membagi 2 sudutnya beda-beda. Ya, ada yang lebih lancip, ada yang biasa aja. Oke. Diagonal-diagonal persegi sama besar, sama panjang dan membagi titik tengahnya tegak lurus ya betul. Oke. Diagonal persegi sama panjang, diagonalnya persegi ya sama panjang dan membagi titik tengahnya tegak lurus ya. Segi empat yang kedua diagonal saling tegak lurus hanyalah persegi dan belah ketupat. Betul nggak? Yang G. Salah ya. Karena ada layang. Layang diagonalnya tegak lurus. Oke. Yang lain harus di-include. Kalau cuma hanya persegi, belah ketupat, dan lain-lain ya udah benar. Ya, persegi adalah belah ketupat yang semua sudutnya siku-siku ya bener lah, apalagi nggak ada yang jawaban lain. Ini ya, yang nomor 2 ya, kita coba lihat. Aku langsung coret aja di sini, udah harus dipakai ini ke uh, pen, ink, ini. Yuk hajar ya 2 menit lagi keburu nih. Nilai X dan Q, oke. Sisi yang bersebelahan sama. Jadi X plus 31 sama dengan, kok sama? Saling kalau di jumlah dia nilainya akan saling seberangan dalam. 180 gitu ya. Jadi 3X plus 41 sama dengan 180. 3X sama dengan 180 minus 41, 139. Angkanya jelek, maafkan. 139 per 3. Ya, gitu ya.
Terus berapa nilainya, hitung sendiri, pecahan banget ini. Sorry, angka jelek banget nih. 139 kamu bagi 3. Nilainya adalah 46,333 atau 46 1/3. Dapat ya yang A. Yang B, nilai Q. Sudut Q berapa? 2 kali 139/3, ya kan? 2x tambah 10. Oke, hitung aja ya, manual aja. Oke, 2 kali 139/3. Lalu kamu jumlahin 10. Nilainya adalah 308/3. Atau 102 2/3. Dah, ini jawabannya. Oke, pas jam 4 ya. Mau akan stop share. Ini aja untuk materi yang kita belajar.